Semuanya sudah siap dimulai? Siap tertib? Insya Allah. Siap rapi? Siap. Siap repeh? Repeh. Siap ripuh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi daimi baqa'uh, al-lazimu qada'uh, at-taqibu burhanuh, al-ghalibu sultanuh, alladhi ayyada ad-din ba'dama wallat wulatuh, wastawlat udatuh, wa tada'da'at arkanuh, wa tasa'sa'at a'wanuh, wa anqaddat kawakibuh, وانقضت كتائبه وذل نصيره وقل مجيره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه، وصلي على سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه، وصلي على سيدنا محمد كما أمرت بالصلاة عليه، وصلي على سيدنا محمد كما تحب أن تصلى عليه، وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. Yang kami ta'zimi dan kami hormati para alimul ulama, para kiai, para ajengan, asatid wa asatidah setempat, terkhusus kepada Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Ustadz Urip Widodo, juga tokoh agama Kiai Muntohar, dan yang kami hormati Kepala Desa Bojong Neros, Kepala Desa Bojong Neros beserta jajarannya, Ketua Muslimat, Ketua Fatayat, Ketua MWC NU Kecamatan Bantar, dan juga yang kami banggakan, yang kami muliakan, para jamaah semuanya, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang sudah jauh-jauh dari berbagai tempat hadir ke tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang satu tiada duanya. Tuhan yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, khususnya nikmat iman, Islam, dan nikmat ihsan. Alhamdulillah, segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang telah memberikan kita semua nikmat sehat, alhamdulillah, nikmat umur, alhamdulillah, nikmat waktu, nikmat tempat, dan berbagai nikmat yang sekarang kita rasakan pada siang hari ini menjadi wasilah kita semua bisa berkumpul, beribadah, berjamaah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada kekasih kita, suri tauladan kita, panutan kita, harapan kita di akhirat kelak. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para ahlul baitnya atau keluarganya, kepada para sahabatnya, sigaru tabi'in, kibaru tabi'in, dan juga kepada para pewarisnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi sallu alaihi ya ayyuhalladzina amanu
صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على محمد Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jamaah siap kita sama-sama bersolawat? Semuanya siap kompak? Siap serempak? Mangga kepada para panitia yang mau mengadakan gelar sorban, sembari kita sholawat, sembari kita infakkan, sedekahkan sebagian harta kita. Siap, Bu? Sallallahu ala Yasin Ahmad Hadil Amin Sallallahu ala Yasin Ahmad Hadil Amin. Sasarannya Sallallahu ala Yasin Ahmad Hadil Amin. Lebih kompak. Sallallahu ala Yasin Ahmad Hadil Amin wa alihil muqarrabin wa sahbihi wat tabi'in sallallahu ala Yasin. Sekali lagi sallallahu ala Yasin Ahmad Hadil Amin sallallahu semuanya ala Yasin. Ibu-ibu turja syafa'atuhu likul minal ahwali muhtahili. Semuanya sallallahu ala Yasin. Lebih kompak. Ahmad Hadil Amin. Yang belakang sallallahu ala Yasin Ahmad Hadil Amin wa alihi muqarrabin wa sahbihi wat tabi'in sallallahu ala Yasin alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Yang di kanan alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal
wal qaum alillah. Yang di depan, alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal qaum alillah. Ji'na ila darik tan'um bi asrari ma khaba man zarar wallahi ay wallah. Semuanya alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal qaum alillah. Bantar kamu alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qaum alillah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin. Jamaah semuanya, apa kabar, sehat? Ibu-ibu yang pakai kerudung hijau daraman, carager, dompetnya cager. Alhamdulillah, pada siang hari yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul bersama, tepatnya di kampung apa, Bu? Bojong nih, Bojong Neros. Bojong Neros. Desanya desa apa? Apa? Renggong. Oh, kirain Renggong. Desanya desa Leng. Kecamatannya Bantar Kawung. Kalau Kawung itu kan pohon gula ya, Bu. Kawung. Kalau Bantar apa? Kecamatan Bantar Kawung. Kabupatennya apa, Bu? Brebes. Alhamdulillah, pada siang hari yang berbahagia ini, untuk pertama kalinya Ilal bisa mendarat di planet Bantar Kawung. Alhamdulillah. Setelah melewati jalan menuju bulan, akhirnya alhamdulillah tiba di planet Bantar. Alhamdulillah Ilal bisa berjumpa, bertatap muka, silaturahim, menyambung ukhuwah bersama masyarakat Bantar Kawung, masyarakat pegunungan. Biasanya, Bu, kalau masyarakat pegunungan, masyarakat pedesaan, orangnya baik-baik. Amin. Orangnya baik-baik, cuma dompetnya. Kalau orang pegunungan biasanya, Bu, hatinya adem. Kerjasamanya, gotong royongnya bagus. Terbukti pada siang hari ini ya, Bu, ibu-ibu kompak dari berbagai desa, dari berbagai kampung hadir ke sini untuk pengajian. Laras, Bu? Coba kita absen, ibu-ibu ada yang dari mana saja nih, Bu? Bantar Warung. Terus dari mana lagi? Iya atas Butong dia bilangnya Pandai Gandeng. Dari mana-mana ya, Bu. Ini membuktikan insya Allah muslimin muslimat, para ibu-ibu, bapak-bapak, para umat NU di Bantar Kawung semuanya kompak, semuanya semangat. Alhamdulillah. Semoga perjumpaan kita, perkumpulan kita pada siang hari ini bukan untuk terakhir kalinya, tapi kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang jauh lebih baik. Bahkan kita semua yang hadir di sini kelak bisa berkumpul di surga.
Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, mungkin ini bagi sebagian masyarakat Bantar Kawung pertama kalinya ngelihat hilalnya. Sebelumnya mungkin ada yang sudah pernah. Cuma di TV ya. Di TV ya Bu. Dulu waktu bulan apa Bu? Bulan Poho. Bulan puasa ya Bu. Bulan puasa kan ibu-ibu sambil sahur ya Bu. Ngumpul sama keluarga. Jengkol, putih, asin. Sahur sambil nonton. Iya, alhamdulillah. Karena baru pertama kali mungkin ibu-ibu masih bingung yang mana il, yang mana yang mana il, yang mana a. Coba Bu, ini yang angkat tangan il atau a? Ini a atau il? Ini a. Ini siapa? A. Betul salahnya. Ini siapa? Ini yang kiri. Kalau di ibu yang kanan ya Bu. Yang kanan il, yang kiri. Udah tahu Bu? Tahu panjangan namanya udah tahu belum? Nama panjangnya didengar enggak? Ada ya? Enggak ada ya? Il al itu singkatan Bu. Ilyasa Wijaya Kusuma. Al Yasa Wijaya Kusuma. Jadi cuma beda I sama A. Ilyasa, Al Yasa. Udah tahu Bu? Terus apa manfaatnya Bu? Tak kenal maka tak. Hadirin jeung hadirat, muslimin jeung muslimat, bapak-bapak karo ibu-ibu. Alhamdulillah, alhamdulillah dan alhamdulillah Allah sampai detik ini telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semua. Saking banyaknya nikmat Allah untuk kita, sampai-sampai kita tidak bisa menghitung berapa jumlahnya. Di antara nikmat yang berharga, nikmat yang paling mahal yang Allah berikan kepada kita semua adalah nikmat waktu. Nikmat naon Bu? Nikmat waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan bersumpah dengan sesuatu kecuali hal itu berharga, bukan hal yang sepele. Misalnya dalam Al-Quran, ternyata Allah sampai berkali-kali bersumpah atas nama waktu. Wal fajr, demi waktu fajar. Was subh, demi waktu subuh. Wat duha, demi waktu duha. Wan nahar, demi waktu siang. Wal asr, demi waktu asar. Wal lail, demi waktu malam. Kenapa sih Allah sampai berkali-kali bersumpah atas nama waktu? Kata para ulama, supaya manusia sadar bahwa waktu adalah hal yang sangat berharga. Sedetik 2 detiknya, semenit 2 menitnya bisa berpengaruh dan membawa perubahan besar. Mungkin masyarakat Bantar Kawung sering nonton bola. Pertandingan bola sering ya, sering. Di sini juga suka main bola Pak? Suka. Tapi kalau di sini main bola sambil bawa hewan peliharaan enggak? Oh enggak. Nah kalau di sana Bu, di Bandung, di Garut, di Jawa Barat sebagian daerah, ada yang kalau main bola itu sambil bawa peliharaan. Sambil bawa peliharaan, nah kalau gak masuk atau lagi pelanggaran, dilepas hewan peliharaannya. Langsung berbunyi. Misalnya nih, nendang, tuh gak masuk. Ayah begitu Bu. Berarti saminya Bu. Mungkin Bapak sama Ibu teteh sering ngelihat pertandingan bola. Nah di pertandingan bola coba perhatikan, sering sekali terjadi perubahan tak terduga-duga di menit-menit akhir, bahkan di detik-detik akhir. Bahkan di detik-detik akhir. Awalnya udah menang.
menang. Misalnya Argentina sama Prancis. Awalnya Argentina udah menang. Ternyata di menit-menit akhir Prancis masukin gol malah sama. Sering sekali terjadi perubahan yang tidak diduga-duga. Makanya waktu, setiap menitnya, setiap detiknya begitu berharga. Karena bisa menjadi kesempatan untuk membuat perubahan, bisa menjadi kesempatan untuk membawa perubahan besar. Masya Allah. Saking berharganya waktu, saking mahalnya waktu, sampai-sampai tidak bisa dibeli oleh santri paling kaya di Indonesia, yaitu il kaya al kaya il al kaya al il. Jadi santri paling kaya di Indonesia itu siapa, Bu? Sekaya apapun orangnya, dia pasti gak bisa beli waktu, Bu. Karena waktu itu gak ada yang jualan, gak ada yang bisa bikin. Misalnya nih, lagi ibu bapak lagi perjalanan jauh ke terminal. Di sini terminal yang paling dekat mana? Bumi Ayu. Bumi Ayu. Nah, misalnya lagi di terminal Bumi Ayu itu kan suka ada pedagang asongan ya, Bu. Pedagang asongan gitu. Keripik, 5 ribuan. Cacimen, kacang pati permen. Tiba-tiba ada yang teriak-teriak pedagang, obral, waktu diobral, semenit 10.000. Kira-kira ada gak yang kayak gitu? Gak ada. Waktu gak ada yang jualan, Bu. Waktu itu hanya dari Allah. Hanya dari Allah. Tidak ada satupun manusia yang bisa membuat, apalagi mempermainkan waktu. Saking berharganya waktu, sampai-sampai orang yang sudah meninggal dunia meminta waktu tambahan kepada Allah. Orang yang meninggal meminta apa kepada Allah, Bu? Waktu. Meminta waktu tambahan kepada Allah. Ketika seseorang meninggal, apa yang dia katakan? Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Wahai Tuhanku, berikanlah aku waktu tambahan, berikan aku kesempatan untuk hidup lagi, berikan aku kesempatan untuk balik lagi ke dunia, supaya saya bisa beramal soleh atas apa yang saya tinggalkan di dunia. Orang yang sudah mati tidak minta harta, tidak minta jabatan, tidak minta kaya, tidak minta sehat, tidak minta kuat. Tapi apa mereka minta kepada Allah? Waktu. Mereka meminta waktu tambahan supaya bisa hidup lagi di dunia, meskipun hanya beberapa detik, supaya bisa beramal soleh. Yang sudah mati minta apa, Bu? Waktu. Yang sudah mati memohon dengan sangat kepada Allah, ingin waktu tambahan. Lah kita yang masih hidup malah sering menyia-nyiakan waktu. Astagfirullahaladzim. Hati-hati dengan waktu, karena waktu itu sangat cepat berlalu. Sangat cepat berlalu. Kalau kata orang Sunda, nyerelek. Di sini paham nyerelek gak, Bu? Nah, nyerelek gitu, cepat berlalu, nggak kerasa ya. Nah, itulah waktu. Makanya hati-hati kalau berurusan sama waktu. Karena pertama, nyerelek. Yang kedua, waktu itu gak bisa diulang. Gak bisa diulang. Mungkin kejadian yang serupa bisa diulang. Sekarang pengajian seperti ini, nanti bisa pengajian lagi, tapi waktunya sudah berbeda. Sekali detik berlalu, dengannya kita tidak akan bertemu. 1 menit berganti, dengannya kita tidak akan berjumpa lagi. Waktu itu umur. Dan umur adalah jatah yang sudah dipatok, Bu. Jatah yang sudah dibatas. Kata Imam Hasan Al-Basri, Ibnu Adam, innama anta ayyam, kullama dhahaba yawm dhahaba ba'du. Wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari. Kumpulan apa, Bu? Kumpulan. Wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari. Setiap 1 hari berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Manusia itu tadi kumpulan apa, Bu? Hari. Kumpulan hari. Coba bayangkan, kalau manusia kumpulan hari, berapa hari yang sudah kita lalui? Artinya berapa banyak bagian diri kita yang sudah hilang? Sehari berlalu, sebulan berlalu,
setahun berlalu, bertahun-tahun berlalu, tibalah nanti saatnya jatah umur kita di dunia habis. Oleh yang bisa membahagiakan keluarga, bisa membahagiakan orang tua. Nah, kalau kita mau jadi orang sukses, sukses dunia, sukses akhirat, tentu harus pintar memanfaatkan waktu. Karena apapun cita-citanya, apapun keinginannya, tujuannya, targetnya, harus memanfaatkan waktu. Misalnya mas-mas AAA dari Bojonegoro ada yang mau jadi tentara TNI, tentu harus manfaatkan waktu untuk berbagai latihan supaya lulus tes. AAA ada yang pengen jadi ulama. Adik-adik nih, kita doakan Bu, semoga dari Bojonegoro, dari Bantar Kaung nanti ada yang jadi ulama besar, amin. Kalau mau jadi ulama tentu harus manfaatkan waktu. Terus belajar berbagai ilmu agama yang sangat luas, khidmat kepada ulama, terus melatih akhlaknya, harus memanfaatkan waktu. Ingin jadi arsitek harus memanfaatkan waktu. Ingin jadi dokter harus, jawab deh, memanfaatkan waktu. Ingin jadi hafiz Quran harus memanfaatkan waktu. Ingin jadi pengusaha harus memanfaatkan waktu. Ingin jadi atlet harus memanfaatkan waktu. Ingin jadi seperti Ilal harus jadi orang kembar. Jangan kira ya Bu, jadi orang sukses itu bisa leha-leha. Jangan anggap jadi orang sukses itu bisa males-malesan. Mustahil. Mustahil bin ajaib orang sukses males-malesan. Orang sukses itu setiap harinya sibuk Bu. Sibuk digunakan untuk kegiatan yang manfaat, kegiatan yang positif. Misalnya saja, salah satu panutan kita semua, Eyang B.J. Habibie rahimahullah. Siapa teh? Eyang B.J. Habibie rahimahullah. Beliau dalam sehari tidurnya hanya 4 jam. Berapa jam? 4 jam. Sisanya 20 jam beliau gunakan untuk belajar, mengajar, menulis, melatih, dan kegiatan positif lainnya. Nah, kalau AA, TT itu biasanya kebalik ya. Tidurnya 20 jam, hidupnya 4 jam, betul nggak? Alhamdulillah jujur. Kalau yang B.J. Habibie tidurnya cuma 4 jam. Sisanya digunakan untuk kegiatan yang positif. Masya Allah. Kita ini kadang kebalik Bu. Apa Bu? Kebalik. Kebalik bahasa Jawanya apa Bu? Sama ya? Kuali. Kuali. Kan kalau kuali itu buat masak angsa. Kita ini kadang kebalik Bu. Pengen jadi orang sukses, tapi kebiasaannya tidak seperti kebiasaan orang sukses. Pengen punya anak yang sukses, anak yang soleh, tapi mendidiknya tidak seperti cara mendidik orang-orang soleh, cara mendidik orang-orang sukses. Kalau orang-orang soleh, orang-orang sukses itu biasanya pintar memanfaatkan waktu. Apa Bu? Pintar memanfaatkan waktu. Jadi gak mau ada waktu kosong, selalu diisi. Orang-orang sukses itu pelit Bu sama setan. Jadi kalau misalnya setan minta dong waktunya 5 menit, kita maksiat yuk 5 menit aja lah. Orang-orang sukses Bu pelit sama setan. Oh gak mau. Mereka terus memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang berharga. Nah kita kebalik, malah sering menyia-nyiakan waktu. Tidur terus, kurang beraktivitas. Habenagen, page-page, aca-aca, hilisi udah sare wae. Leres Bu? Astagfirullahaladzim. Ayo kita manfaatkan masa waktu semua ini yang Allah berikan kepada kita semua. Bercita-citalah setinggi langit, tapi ingat, kaki kita masih ada di atas bumi, kaki kita masih menempel di tanah. Artinya apa? Kita harus berusaha sekeras mungkin, berdoa sebanyak mungkin untuk menggapai cita-cita kita yang sangat tinggi. Kalau teman-teman AATT, Mbak Mas di sini, orang-orang Bantar Kaung sudah pintar memanfaatkan waktu, maka insya Allah akan merasakan hasilnya. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita.
Ini pengalaman Ilal, Bu. Kerasa sama Ilal ya. Kerasa sama Ilal waktu dulu mondok. Terus ngeliat temen-temen ada yang disiplin, ada yang leha-leha gitu. Kerjaannya tidur. Pas lulus pesantren itu beda, Bu, hasilnya. Beda hasilnya. Beda orang yang manfaatkan waktu sama orang yang menyia-nyiakan waktu. Makanya kalau teman-teman dari sekarang, dari muda sudah pintar memanfaatkan waktu, insya Allah beberapa tahun kemudian ketemu lagi sama Ilal, dari Bantar Kaung ada yang jadi menteri. Amin. Ada yang jadi pengusaha besar. Amin. Ada yang jadi ulama besar. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Kita manfaatkan waktu sebaik mungkin. Ibu kita akan diberikan banyak sekali pertanyaan, diminta pertanggungjawaban setiap nikmat kita di dunia. Nah, salah satunya yang Allah minta pertanggungjawaban dari kita adalah wa an syababihi fima ablahu, tentang masa mudanya untuk apa ia habiskan. Kok yang ditanya masa muda, Bu? Bukan masa kecil, bukan masa tua, tapi masa muda. Jawabannya, menurut Profesor Dr. Rogib Assirjani, pertanyaan ini sengaja khusus ditanyakan kepada masa muda supaya manusia sadar bahwa masa muda adalah fase kehidupan manusia yang paling penting, yang paling berharga. Dari semua fase kehidupan manusia, di masa mudalah yang paling berharga, di mana kondisi fisik masih sangat sehat dan kuat. Kelima panca indera masih sangat fungsional. Pikiran juga belum terlalu banyak pikiran. Beda sama sepupu-sepupu kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah banyak pikiran ya Pak. Pikiran popok, pikiran beas, dan lain-lain. Tapi kalau anak muda pikirannya masih sangat cemerlang. Ingat, masa muda dalam seumur hidup hanya sekali dan tidak akan kembali. Hanya sekali dan tidak akan kembali. Tidak mungkin ada tetangga kita yang sudah sepuh, misalnya aki-aki, Bu, aki-aki, kakek-kakek, usia 70 tahun, tiba-tiba besoknya berubah lagi jadi pemuda keren, kece, pakai cinglet, celana chino, bawa moge, nongkrong sama teman-temannya di kafe sambil makan cireng, cilung, cipeng, ciban, celok, cimuan, cinta, entah. Nah, coba perhatikan ini udah siang, jam 11.32 ada di masjid. Oh, disebutkan di ayat. Ibu-ibu mau nipu katanya masih jam 9. Jam 11.33. Nah, sebentar lagi jam 12 itu coba Bu lihat kalau lagi jam 12, lagi tengah hari, kondisi matahari sedang panas-panasnya, sedang terik-teriknya. Kalau pagi, matahari memang sudah panas tapi belum menyengat. Kalau sore, matahari menyengat tapi mulai meredup. Beda dengan jam 12 siang, matahari lagi panas-panasnya, kalau ngejemur juga cepat kering. Nah, itulah gambaran kondisi anak-anak muda sedang dalam kondisi yang sangat energik. Makanya jangan disia-siakan. Anak-anak muda manfaatkan, bapak dan ibu juga bimbing anak-anak mudanya. Para pemuda, pemudi, AAA, tinggal kembangkan. Ada jodoh, tinggal halalkan. Ibu-ibu GR tinggal halalkan.